Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jamaah masjid Jami'ah rahimahullah. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin, karena pada hari ini Allah masih memperkenalkan kita, memberikan kita usia panjang. Mudah-mudahan sisa usia kita ini kita isi dengan amal soleh, bukan amal salah yang berbuah pahala, tapi jangan sampai berbuah murka Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Tak lupa kami mengaturkan belajar Allah yang kasirah dan juga salam hormat kepada Ketua DKM Habib Ali Hati dan pengurusnya. Seperti biasa di pekan akhir kami mengangkat kajian, yaitu ngopi. Itu istilah saja, ngobrol perkara iman. Meskipun beberapa pekan atau bulan yang lalu Pak Jisman bilang lebih baik kita kalau ada ngopinya ya. Ini istilah ngopi, ngobrol perkara iman. Yang beberapa bulan yang lalu, bulan Mei, kita telah membahas tentang hati yang bersih. Hati yang bersih ini mudah sekali menerima hidayah Allah, mudah sekali menerima masukan, sehingga dia mudah menerima ilmu dari siapapun. Bukan hati yang digambarkan gelas pecah, gelas bocor dan yang lain. Dan bulan yang lalu kita membahas tentang definisi bulan Juli, sehingga orang yang berhati besi dia mempunyai pegangan yang kokoh karena dia mempunyai prinsip. Definisinya apa? Dia tidak mudah diombang-ambingkan. Dia tidak mudah terseret dengan pemahaman sekarang ini, yaitu dengan metode cocokologi, mencocok-cocokkan seenaknya, tapi tidak ada patokan yang tepat begitu. Jadi dia mempunyai prinsip sehingga tidak mudah diombang-ambingkan. Definisi itu akan kuat apabila didukung dengan keimanan yang mantap. Maka pada pagi hari ini kita akan mengulas kembali proses keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena penting. Ini adalah masalah akidah, masalah paling mendasar. Karena apa? Kalau manusia berpikir sedikit saja, mau merenung asal muasal dari mana manusia, dari mana alam semesta, dari mana kehidupan itu berasal, maka nanti hasil jawaban itu akan menentukan berikutnya adalah tingkah laku dia, pola hidup dia. Ya, akan menentukan pola hidup dia. Kalau ada yang mengatakan manusia, alam semesta dan kehidupan itu hadir secara kebetulan, tidak ada yang menciptakan, hanya materi yang berevolusi, maka akan menciptakan tingkah lakunya tanpa aturan. Yang kita sering dengar aliran materialisme atau aliran anti Tuhan, ateis, komunis, sehingga nanti kalau dia menganggap bahwa dirinya itu ada dengan sendirinya, materi yang berevolusi, maka hidupnya jangan heran kalau ada orang dicincang-cincang, diambil ginjalnya, dibunuh seperti kayak gak ada perasaan.
hanya di tempat ibadah saja, maka lahirlah pemahaman yang pemisahan antara agama dari kehidupan. Masudin yang dikenal dengan sekuler. Maka hidupnya kalau ada panggilan ibadah, begitu aturan hidupnya dia bikin aturan sendiri. Tapi ada orang yang renung bahwa dirinya, alam semesta dan kehidupan itu ada yang menciptakan itu Allah. Maka seharusnya dia dengan rela dipimpin oleh aturan Allah. Maka dari itu, ini apa ya yang kita lihat? Ini terilustrasi pertanyaan kepada seorang badui. Bagaimana kamu memahami hakikat adanya Allah? Maka si badui itu mengatakan, kotoran unta ini membuktikan ada unta. Begitu. Walaupun untanya tidak terlihat, atau kita lagi jalan-jalan di jalanan kita lihat yang seperti sukro hitam-hitam, ini kotoran apa ya? Kita tahu persis bahwa tadi ada kambing lewat sini, bahwa ini kotoran kambing. Begitu juga kata badui itu, telapak kaki, bekas telapak kaki itu membuktikan tadi ada orang yang lewat. Tidak mungkin telapak kaki itu ada dengan sendiri. Pasti tadi ada yang jalan di situ. Kata badui ini, apatah lagi alam semesta, manusia dan seisinya yang begitu kompleks, begitu indah, tidak ada yang menciptakan, tidak. Itu membuktikan alam semesta, manusia dan seisinya itu Allah yang menciptakan. Sebagaimana kita lihat di gambar ini, tidak mungkin kita mengatakan 1 jam yang lalu saya datang ke lapangan, itu lapangan masih terhampar. Di situ ada tumpukan bata, di situ ada pasir, di situ ada kayu. Tiba-tiba semua itu mengaduk, semua itu menjadi bangunan otomatis. Kalau ada yang bercerita seperti itu, kita mengatakan apa orang itu? Bohong, gila, stres gitu ya. Bangunan masjid seindah ini saja tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menyusul, membangun, merakit. Terus dari mana kita berasal? Apa tiba-tiba ciluk gak gitu? Dari balik selimut ini? Atau ada yang meyakini teori ini berasal dari otak, dari monyet? Kan dulu keren tuh teori. Kita kenal dengan teori evolusi monyet. Seperti ini katanya. Dari monyet terus berdagang tegak, terus dia bertani, dia berburu, dia bikin gedung, bahkan sekarang di depan komputer katanya evolusi dari kera. Ini pencetusnya Pak Darwin. Pak Darwin yang sini ya, teori Darwin. Kalau memang teori ini bisa diterima, masuk akal, seharusnya bisa dibuktikan. Ternyata semua bayi tumbuh menjadi manusia dewasa. Tetapi kenapa monyet yang katanya berevolusi itu nggak berubah jadi monyet? Sewaktu kita datang ke Ragunan, yang kaum gitu, yang ada temboloknya itu. Dari kita kecil sampai kita punya anak, sampai kita punya cucu, kita tidak melihat ada perubahan pada kera itu menjadi manusia. Maka kalau ada pertanyaan seperti itu, monyet saja tertawa tidak akan dihenti. Kok bisa ya? Ada orang menyangka dari monyet saja nggak habis pikir itu. Seperti itu. Tentu kita yakin kita ini dilahirkan oleh ibu kita semua. Kita lahir dari manusia.
Siapa pencipta kita dan nenek moyang kita? Kita dilahirkan oleh ibu kita, kita ketemu bapak kita, lahirlah kita. Bapak kita dari kakek kita, terus semua manusia. Bahkan siapa yang menciptakan mereka semua? Apa ada dengan sendirinya? Tidak. Maka Allah menyeru manusia yang merasa dirinya manusia dengan panggilan manusia. Di dalam Quran surat 2, suratul Baqarah ayat 21, di situ dipanggil ya ayuhan nas, bukan ya ayuhan mu'minun atau muslim. Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Jangan menyembah Tuhan yang tidak pernah menciptakan kita. Waladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Terus asal muasal kita itu seperti apa sih? Kita akan lihat seperti ini asal muasal kita. Perhatikan, kita renungkan. Marilah kita lihat seperti apa wujud manusia pada awalnya. Sel tunggal dalam rahim sang ibu. Sebuah wujud lemah yang membutuhkan perlindungan. Lebih kecil daripada sebutir garam. Anda juga pertama kalinya terdiri dari satu sel ini. Sebagaimana setiap orang di seluruh dunia ini. Kemudian sel ini membelah. Ada 2 sel sekarang. Lalu mereka membelah dan menjadi 4. Kemudian 8, selanjutnya 16. Sel-sel itu terus membelah. Pertama kali segumpal daging muncul. Kemudian gumpalan daging ini menjadi bentuk tertentu. Ia membentuk lengan, kaki, mata. Ia tumbuh 100 miliar kali lebih besar daripada sel awal dan 6 miliar lebih berat. Mengingatkan kita dalam proses penciptaan manusia. Dalam Al-Quran surat ke-23, surat Al-Mu'minun, ayatnya 12-14. Tapi sebelum itu, kita perlu ketahui bahwa asal muasal kita, bapak kita semua itu dari satu sumber, yaitu kakek kita. Sebenarnya kita keturunan Nabi semua, Nabi Adam. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa, surat perempuan-perempuan. An-Nisa ayat 1. Di situ Allah mengingatkan kita. Dikatakan min nafsin wahidatin wa khalaqna minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira. Tuhan kalian telah menciptakan kalian dari seorang, dan dari pasangannya Allah ciptakan istri. Dari dirinya diciptakan istri, dan dari keduanya Allah akan membiarkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Itu yang min turab, dari tanah itu hanya Nabi Adam diciptakan. Setelah itu Siti Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang sebelah kiri, yang paling belakang. Itu bisa kita baca di tafsir Ibnu Katsir, penjelasan ayat surat An-Nisa ayat 1. Tapi di surat Al-Mu'minun ini adalah proses kita di dalam dari bapak kita ke ibu kita, terus di dalam rahim. Pertama, di dalam Quran surat Al-Mu'minun itu dijelaskan min sulalati minti, dari sari pati tanah. Bapak kita, ibu kita makan, dari makanan itu jadilah sperma tadi. Dari apa? Iya, sperma. Jadi air mani, jadi air mani laki-laki namanya sperma. Sel telur ibu itu namanya ovum, begitu. Maka dari makanan itu, maka dari
Saripati itu, maka jadilah yang kedua. Sebentar, naik di situ. Yang pertama ini Saripati tanah, yang kedua itu jadi nutfah, jadinya sperma kalau laki-laki tadi air mani, kalau laki-laki sperma, kalau perempuan ovum. Setelah itu yang proses ketiga, yaitu di situ alaqah, segumpal darah. Fase keempat dikatakan mudghah, segumpal daging. Darah, setelah itu berbentuk daging, jadi izom, tulang. Setelah itu tulang dibungkus daging. Setelah itu jadi manusia, makhluk yang lain. Kenapa dikatakan makhluk yang berbeda? Allah ciptakan dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat tidak ada yang sama. Hatta sekalipun kembar identik, sidik jarinya berbeda. Sidik jari ini nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas. Jadi seperti itu. Jadi semua itu Allah ciptakan dari ini. Oh iya, sebelum ini kami anjurkan sebisa mungkin kalau kita misalnya berpergian atau naik kendaraan atau naik apa, kita setel murotal yang di dalamnya itu ada artinya, sehingga begitu kita mendengarkan Al-Quran kita ngerti dan banyak hikmah yang didapat. Salah satu contohnya seperti ini. Sehingga dari ayat itu kita tahu bahwa di luar sana banyak sekali orang yang tidak yakin bahwa nanti mereka itu akan dibangkitkan dari kubur. Setelah meninggal ya sudah nggak
dari sini seruannya juga ya ayuhan nas. Jika kamu dalam keraguan tentang hari kebangkitan yang sudah mati jadi tulang belulang itu, sesungguhnya kami menjadikan kamu dari tanah. Seperti itu tadi. Kemudian setetes mani, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging. Disempurnakan kejadiannya, ada yang sempurna, ada yang ya nggak sempurna, itu gugur, ada yang cacat, begitu. Itu sempurna, disempurnakan kejadiannya. Tidak sempurna agar apa? Agar kami kehendaki pada waktu tertentu sesudah itu dikeluarkan kemudian dari itu dewasa, dan di antara kita itu ada yang diwafatkan, ada yang baru lahir wafat, ada yang masih anak-anak wafat. Jadi jangan taubat itu masih muda, nanti saja nunggu tua. Siapa bilang anak muda banyak yang meninggal mati muda, apalagi sekarang banyak narkoba dan yang lain, tingkat stresnya tinggi. Ada yang meninggal, ada yang dihidupkan sampai tua, sampai pikun, nggak tahu apa, tiba-tiba buang air, jadi biasa kembalikan. Nah, yang kami garis bawahi itu, apakah kita tidak melihat, apa kita merenung, mudah bagi Allah menghidupkan yang mati, apalagi sudah kembali diciptakan. Nah ini, dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan, maka hiduplah bumi itu, dan suburlah menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Bumi yang mati Allah bisa hidupkan, apalagi kita kan. Apa ada buktinya? Ini buktinya. Di kota Oman, di kota Salalah Oman, seperti ini. Ini padang pasir, tandus, tidak ada kehidupan. Coba lihat. Mudah bagi Allah. Tapi ada yang bilang, itu makan di Arab, tanah penuh berkah. Enggak, ini di Chili. Iya, itu Bapak-Bapak sekalian, mudah bagi Allah. Bumi yang mati Allah hidupkan, apalagi kita manusia ini. Maka sadarlah, ini asal kita. Allah mengingatkan kita supaya merenung, tahu diri. Allah katakan, khalaqnal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Coba renungkan ayat ini. Dan dia telah menciptakan manusia dari mani. Ternyata
dewasa semua. Waktu air mani itu keluar, lengket, kena diri kita risih. Itulah bahan kita. Tapi kita setelah diciptakan lancang, tidak mau taat, tidak mau tunduk dengan aturan Allah. Apalagi ini sering kita baca, baik malam Jumat atau setiap tahlilan, familiar sekali, dibaca berulang-ulang. Maka tadi itu yang kita baca itu, yuk kita dengarkan juga artinya supaya masuk ke dalam jiwa kita. Istilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin." Dan apakah manusia tidak memperhatikan kami menciptakannya dari setetes mani, maka tiba-tiba menjadi penentang yang nyata, nggak mau taat, nggak mau ikut aturan Allah, bikin aturan sendiri, bikin buatan manusia yang dangkal, yang jahiliyah. Padahal alam semesta manusia ini penciptaan siapa sebenarnya? Abad 20 ini NASA menemukan teleskop yang bisa mengangkasa jauh sehingga bisa melihat galaksi dan yang lain. Namanya buatan manusia itu ada batasnya. Sehebat-hebat manusia ada mentoknya. Secanggih-canggihnya teleskop ini dikenal dengan teleskop bintang Hubble. Dia hanya bisa terbang 10 pangkat 24. Kalau ada 10, di atas nolnya itu ada pangkatnya sebanyak itu nol. Maka dari teleskop itu ditangkaplah radiasi ribuan tahun yang lalu. Proses penciptaan alam semesta yang lebih dikenal dengan teori sekarang yang keren itu adalah Big Bang. Ledakan satu titik besar, ledakan besar satu titik. Maka jadilah alam semesta dan seisinya. Prosesnya seperti itu. Dengan foto supernova itu dari teleskop tadi, maka ditangkaplah proses penciptaannya seperti itu, kelopak bunga mawar. Baru sekarang. Padahal Allah telah menjelaskan dalam Quran surat Ar-Rahman. Ada berapa? Wabi ayat alanya situ. Wabi ayat rabbikuma tukadziban. Ada berapa? Ya? Ada berapa? Jumlahnya diulang-ulang itu ada 31 kali. Wabi ayat ala kenikmatan sedih tegur. Nikmat Tuhan mana kamu dustakan? Nikmat disebut lagi. Pengulangan supaya mikir. Di situ Allah mengatakan, maka apabila langit telah terbelah menjadi merah mawar, seperti minyak dari kilauan minyak goreng, maka kami ayat rabbikum tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang mana kamu dustakan? Dalam Quran surat Al-Anbiya juga begitu. Allah menjelaskan semuanya itu diciptakan dari kita dari mani, tanah tadi itu turun hujan maka tumbuh. Yuk kita coba terbang, kita merenung dengan teleskop itu. Nanti setelah sampai ke dalam dekat diri kita akan masuk ke dalam diri kita dengan mikroskop elektronik. Sekarang kita terbang dulu. Ibaratnya kita ini tidur di lapangan, yang di lapangan itu kita. Coba renungkan, kalau kita tidak mau taat, gak ada apa-apanya. Seperti ini, kita terbang coba dengan teleskop tadi. Ini kita tidur. Ini 10 pangkat 1. Di 10 meter. Pangkat 2. Pangkat 3. Semakin kita kelihatan kita, semakin terlihat kotanya, bahkan kelihatan negaranya.
Terus kita tadi gimana? Mau sombong apa kita? Mau tidak taat apa kita? Sekarang dalam benuanya, bahkan kelihatan buminya. Ternyata bumi kita itu ada di dalam orbit, ada jalannya. Nanti kita lihat ada lintasannya. Terus kita gimana ya? Sekecil kutu. Itu sih yang mengetawa kita. Ini orbit. Ya, yang di tengah itu yang bersinar itu matahari. Berarti kalau ada yang bersinar sebesar itu planet-planet yang sebesar matahari banyak di alam semesta ini. Terus kita di mana? Bumi kita di mana? Matahari di mana? Nah, ini debu galaksi. Ini saat kita lihat satu galaksi. Yang lingkarannya itu galaksi. Nah, ini galaksi. Ternyata galaksi Allah bukan hanya satu, banyak di alam semesta ini. Alam semesta Allah masih luas. Ternyata buatan manusia mentok di sini. Nggak mampu lagi. Masih luas, masih. Sudah. Karena sudah mentok, kita akan kembali dengan cepat ke tubuh kita yang tadi dan masuk ke dalam tubuh kita. Kita renungkan diri kita dengan teleskop elektronik. Mikroskop elektronik. Tadi teleskop, sekarang mikroskop. Betapa kecilnya kita, betapa besarnya Allah, betapa maha rahman dan rahimnya Allah. Tunduklah, patuhlah, taatlah, maka selamat di dunia dan di akhirat. Coba kita masuk lewat lubang kori-kori dengan mikroskop elektronik lewat lubang kori-kori.
sekalian bahwa kita tinggal di bumi Allah, makan rezeki Allah, hidup. Maka marilah diatur dengan aturan Allah. Ini kita di sini. Kita ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Kita di mana ya sekarang di sini? Di situ. Dibandingkan dengan Venus, bumi masih besar. Apalagi Pluto. Nah ini planet sudah hilang. Sekarang kita dikenal. Sekarang di dalam pelajaran sudah ada. Planet masa kecil saya itu masih ada Pluto. Sekarang sudah dihapus di pelajaran. Pluto. Berarti bumi paling besar pun enggak gitu. Ternyata bumi kita itu ini bumi. Yang besar Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter paling besar. Kita di sini. Terus kita di mana sekarang? Oh Jupiter yang paling besar. Oh enggak. Matahari. Jupiter ini. Matahari paling besar. Bumi sekitar. Matahari paling besar. Oh enggak. Ini matahari. Di sini bumi. Arcturus. Berarti Arcturus paling besar. Enggak juga. Jadi betapa kecilnya kita. Tuh. Mana? Kalau kita belum taat, maka Allah perintahkan wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegera mohon ampunan Allah. Yang luasnya nanti digaris-garis surga yang seluasnya langit dan bumi, luas sekali. Maka dari itu tinggal 4 menit. Maka kita merenung. Ada yang mengatakan kalau pakai aturan Allah mau kembali ke zaman unta. Nah kita diajak merenung oleh Allah tentang unta. Afala yanzuruna ilal ibil apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Kelebihan unta itu seperti itu. Dia mampu berjalan 8 hari tanpa makan dan tanpa minum dalam suhu yang 50 derajat, tapi sekali berhenti dia 10 menit itu menghabiskan 130 liter. Menyimpan cadangannya di lemaknya, di bagian tubuh bagian belakang. Hidungnya punya katup, matanya punya, dan kakinya walaupun bawa seberat apapun dia tidak akan selip. Mobil secanggih apapun, Lamborghini itu lewat padang pasir selip. Dan berapa tahan lamanya? Ini luar biasa. Baik begitu, ini Allah ajak merenung yang lain. Apabila kita lihat langit, sedikit ya kita ending sedikit lagi. Kalau ini namanya langit-langit butuh tiang, langitnya Allah nggak butuh tiang. Allah ajak merenung juga bagaimana tentang jibal, bagaimana Allah tegakkan, bagaimana bumi yang begitu bulat Allah hamparkan untuk kita. Maka semua itu ciptaan Allah. Demikianlah Allah Tuhan menciptakan segala sesuatu. Tidak Tuhan selain Allah. Bagaimana bisa kalian dipalingkan? Ini surat yang paling kita suka, surat Al-Ikhlas. Jadi ikhlas itu tidak perlu disebut. Kalau Quran surat Al-Baqarah ada Baqarahnya, surat An-Nas ada Nasnya, surat Al-Falaq ada Falaqnya, surat Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas. Maka orang yang ikhlas itu tidak perlu disebut. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan tidak diperanakan, dan Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Maka terakhir Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kenapa kamu kafir padahal kamu tadi enggak ada, Allah ciptakan. Setelah itu dimatikan, dihidupkan, dan kepada Allah akan dikembalikan. Maka dari itu tidak ada pilihan lain, pilihannya mau taat atau bermaksiat, mau iman atau kafir, pilihan kita. Dan tempat pun Allah sediakan, mau surga apa neraka, pilihan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini foto kami bersama abang kami terakhir. Mohon doanya untuk Kang Hari Mukti. Mudah-mudahan amal soleh beliau diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Hadiniya wa kulli niyatin sholihah.
Terima kasih atas paparannya dari Ustaz Awi yang telah memaparkan kepada kita tentang proses penciptaan manusia dan yang lainnya. Maka kalau kita simpulkan singkat sekali